wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati guru kita Ustaz Hari Hasan, saya hormati Bapak Damiri, hadirin jamaah pengajian Al-Mansur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Mana sama-sama senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih bisa bernapas. Sampai detik ini kita masih bisa makan enak. Sampai detik ini masih kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah pengajian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin itu meyakini kepada 6 rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Keempat iman kepada Rasul. Kelima kepada hari kiamat. Keenam kepada qada dan qadar. Ada 6. Enggak bisa tuh kita iman sama Allah aja dah. Sama kitab enggak usah. Boleh gak begitu? Atau gue berimannya kepada Rasul aja, sama Al-Quran gak usah? Gak bisa juga. Jadi 6 ini adalah udah satu kesatuan. Kita bisa beriman kepada Allah, maka kita mengimani malaikat. Kita beriman kepada malaikat, kita juga mengimani kepada kitab. Kita mengimani kitab itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Maka kita mengimani juga Nabi dan Rasul. Mengimani semuanya itu juga kita mengimani kepada hari kiamat. Ada orang yang gak percaya sama hari kiamat sampai sekarang. Aduh bang, ada Pak. Dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Masih ada gak kita yang gak percaya sama hari kiamat? Ada. Kalau kita nggak nanya orang, kita nggak ngomongin orang non Islam ya kan? Walaupun ada siswa yang nanya kelas 11 itu berarti kelas 2 SMA ya, gitu ya. Kelas 2 SMA. Sir, siswa saya kan panggilnya Sir kan? Sir, memang di Islam percaya adanya hari kiamat? Memang di Islam percaya ada siksa kubur? Ada nggak alam kubur? Akhirnya saya jawab, kami meyakini ada hari kiamat. Kami orang Islam meyakini ada siksa kubur. Memang kenapa enggak? Oke, ini. Bayangkan, kalau misalnya ada orang mati, orang baik ada orang jahat. Orang baik mati, orang jahat mati. Dua-duanya ketemu di surga. Saya tanya, di mana letak keadilan Tuhan? Tuhan maha adil nggak kalau begitu? Iya kan? Ini ada orang jahat banget nih. Ada orang baik banget. Orang jahat dengan kekuatannya dia bunuh orang baik. Dia ambil hartanya. Udah diambil hartanya, dibunuh orangnya. Keluarganya si orang baik ini menuntut keadilan.
polisinya dia bayar, hakimnya dia bayar, menanglah dia. Akhirnya orang baik mati dalam keadaan sedih, orang jahat mati dengan penuh kesenangan. Lalu nggak ada pengadilan lagi, tiba-tiba masuk di surga dua-duanya. Orang baik masuk surga, orang jahat masuk. Mana keadilan Tuhan? Ya, makanya dibuat surga dan dibuat neraka, itu menandakan Tuhan Maha Adil. Kalau semuanya orang baik masuk surga, orang jahat juga masuk surga, ketemu di surga, di mana keadilannya? Itu saja. Yang kedua, sekarang kita gambling aja, Pak. Kita sholat aja yang banyak, berbuat baik aja terus yang banyak. Kalau misal nanti pas mati ternyata nggak ada surga, nggak ada neraka, rugi nggak? Oke, sekarang kita balik. Sholat kagak, berbuat baik kagak, jahat terus, sedekah apalagi boro-boro, tiba-tiba mati. Pas mati ternyata ada surga, ada neraka, rugi nggak? Mau minta balik lagi orang bisa, iya nggak? Ayo minta hidup lagi, saya mau diulang lah. Baru tahu ternyata ada surga dan neraka. Sebalik lagi bisa nggak? Ya udah nggak bisa. Makanya dari sekarang kita perbanyak aja ibadah, sedekah sebanyak-banyak, sebaik-baik itu. Nah, ini adalah meyakini kita tentang iman kepada hari kiamat. Jadi walaupun belum pernah kita lihat, belum pernah kita perhatikan, tetapi kita meyakini. Makanya benar kata Nabi kan, Rasul pernah bertanya pada para sahabat, tahukah kalian siapakah yang imannya paling bagus, yang imannya paling hebat siapa? Akhirnya sahabatnya pada jawab, yang paling hebat imannya wahai Rasul adalah para malaikat. Kenapa? Nah, malaikat disuruh sujud dia sujud terus, nggak pernah bangun. Disuruh ruku dia ruku terus, nggak pernah dia ingkar. La yasuna ilallah wa yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat itu tidak pernah ingkar kepada Allah, senantiasa mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Maksiat tidak pernah, berbuat dosa nggak pernah, melanggar perintah Allah nggak pernah. Pasti malaikatlah iman yang paling bagus. Kata Nabi, enggak. Wajar kalau malaikat beriman kepada Allah. Malaikat mah enggak dikasih nafsu. Malaikat memang ditakdirkan, dibuat oleh Allah untuk makhluk yang taat kepada Allah. Lalu ada lagi yang jawab, siapa? Oh, engkau para nabi dan rasul, engkau taat banget sama Allah, disuruh sholat kau mengerjakan sholat. Apa kata Rasul? Aku menerima langsung perintah dari Allah. Jadi wajar kalau aku taat kepada Allah. Aku menerima wahyu dan menerima mujizat dari Allah. Jadi wajar kalau aku taat kepada Allah. Jadi biasa aja. Sahabat menjawab lagi, ada yang lain. Oh, kalau engkau juga bukan, siapa ya? Kami berarti para sahabat. Apa kata Rasul? Engkau melihat aku berdakwah, engkau melihat aku menerima wahyu. Jadi wajar kalau engkau pada kalian semua pada taat kepada Allah. Wajar kalau kalian beriman kepada Allah dan kepada para nabi. Lalu siapa lagi ya? Apa kata Rasul? Orang yang paling bagus imannya adalah orang yang setelah aku dan setelah kalian. Kenapa? Dia tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Tidak pernah melihat Allah, tapi tetap beriman kepada Allah. Nah,
kita nih nggak pernah melihat Nabi, tidak pernah berjumpa kepada Nabi, tidak pernah melihat Nabi ceramah, nggak pernah lihat Nabi menerima wahyu, tapi kita tetap beriman kepada Allah, kepada Nabi. Makanya lima ra'ani saja. Engkau tidak melihat aku, tapi engkau tetap beriman kepada aku. Nah, itu kita, Pak. Kita yang tidak melihat Rasul, tidak melihat Nabi, tidak pernah melihat malaikat, tidak pernah melihat Allah, tapi kita tetap beriman kepada Allah, tetap beriman kepada malaikat, tetap beriman kepada Nabi. Makanya iman kita, Pak, insya Allah yang paling bagus. Nah, dari rukun-rukun iman 6 tadi buat nih, ada sekarang sudah terrealisasi nggak? Kita udah benar-benar nggak tuh melaksanakan rukun iman yang 6? Ada yang beriman kepada Allah, ya Allah, nyampe nggak bilang buat apa hadis Nabi? Kita nggak pernah ketemu Nabi, ngapain tuh? Akhirnya Allah doang dipercaya. Ada yang depan banget sama Nabi, sampai lupa sama Al-Quran. Ada nggak? Baca Nabi udah. Makanya ada Maulid Nabi, ada cinta Maulid, ada cinta Sunnah. Kalau cinta Maulid, kelahiran Maulid artinya kelahiran Nabi. Ada yang cinta Sunnah. Semua yang Nabi kerjakan, apa sih Sunnah itu? Semua yang Nabi ucapkan, semua yang Nabi kerjakan, dan semua sikap Nabi itu namanya Sunnah. Hadis. Nabi ngomong, sholatlah kalian, itu hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Ucapkan. Ada perbuatan, ada yang lihat, oh Nabi kalau sholat begini, Nabi kalau sholat mulutnya gerak-gerak berarti dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kamu lihat dia Nabi sholat mulutnya baca? Jenggotnya bergoyang-goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh berarti Nabi masih sikap perbuatan Nabi juga termasuk. Ada yang Nabi cuma bersikap doang. Misalnya, Nabi pernah ditawarin makanan. Makanannya itu binatang, ya kan? Binatang semacam kadal gurun. Tetapi Nabi, ada sahabat pada makan, Nabi bilang, Nabi nggak makan. Nabi nggak makan, tapi Nabi juga nggak ngelarang. Nabi nggak makan, Nabi nggak ngelarang. Itu namanya sikap Nabi. Berarti boleh apa enggak? Boleh apa enggak kalau gitu dimakan? Ya boleh. Orang Nabi nggak ngelarang. Cuma silakan gitu kan. Gitu. Itu namanya sikap Nabi. Diamnya Nabi berarti boleh. Kecuali melarang, jangan. Ternyata sekarang kita lihat kadal gurun itu makannya makan rumput, berarti boleh. Ya kan? Yang doyan. Ini makan kadal dimakan baik. Nah, loh. Itu adalah hadis atau sunnah Nabi. Semua Nabi kerjakan. Nabi selalu pakai minyak wangi, kita ikutin tuh, pakai minyak. Kenapa? Itu mencontohkan kita bahwasanya kita mencintai Nabi. Kenapa kata Nabi? Sesuai yang perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan bil amal. Katakan. Siapa yang disuruh? Yang ngomong siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Nabi.
Nabi disuruh ngomong, katakan wahai Nabi. Kepada siapa? In kuntum, jika kalian semua, kita semua tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Jika engkau mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi maksudnya. Jadi udah itu jaminannya tuh. Jangan pakai ragu-ragu lagi. Ikutin aja apa yang Nabi kerjain. Kita kan sok-sokan pakai mikir-mikir dulu ya. Pakai apa namanya? Ditelaah dulu, diteliti dulu. Oh betul Nabi ngomong begini. Betul Nabi ngomong begitu. Akhirnya dikerjain kagak. Kelamaan teliti. Iman. Lah kita mah udah ikutin aja. Ya kan? Apa yang ikutin Nabi? Kerjakan. Ya kan? Lah, Nabi nyuruh baca Quran, baca mana? Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan membaca Al-Quran. Berarti kita disuruh belajar baca Quran kan? Bagaimana mau hiasin Al-Quran? Orang bacanya orang bisa. Itu mana? Dengan membaca Al-Quran bukan nempel Al-Quran. Dengan suara-suara Al-Quran. Ya kan? Apa lagi? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan. Kita nih sebab-sebab kita belajar baca Al-Quran dan mengajar. Yang bisa yang ngajari, yang nggak bisa ya belajar. Jangan pakai berhenti. Nah sekarang kaitannya adalah kita cinta Nabi apa cinta sunnah Nabi? Ya, cinta kelahiran Nabi apa cinta sunnah Nabi? Ya kan? Kalau ada orang, ini kita maulid dan semangat banget. Di mana baik kita kejar ada maulid? Ya enggak? Di mana di Solo dong, kecamatan ada maulid kita datang. Datang ada maulid. Udah gitu kemalaman pulang jam 2 ketiduran, bangun jam 8, subuhnya lewat. Ini cinta Nabi nggak begini? Cinta Rasul nggak? Sedang Rasul aja ada sholat berjamaah, ya enggak? Sampai ada hadis, aku bakar rumah-rumah yang tidak rumah, yang nggak mau sholat jamaah ke masjid. Lah kalau pakai hadis Nabi mah udah habis rumah kita. Tuh dibakar semua. Tuh. Itu. Apa pentingnya sholat berjamaah sampai dikatakan oleh Nabi. Sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Mudah-mudahan habis ngomong begini mesti ramai. Tuh, sholat berjamaah. Tuh, Nabi ngajarin. Jadi intinya kita ngikutin maulid itu adalah mengambil ilmunya. Ya, mengambil ilmunya apa di samping? Di situ kan dibacain ke dalam berjanji kan? Dalam surah Al-An'am, dalam Adibah dibacain siapa sebenarnya Nabi. Makanya kalau nggak dijelasin, nggak ngundang ustaz, dia nggak tahu tuh, cuma baca doang mah. Ya nggak? Surah Al-An'am marhaban ya. Iya nggak? Tapi nggak tahu maksudnya apa. Ya udah, pulang sama banget. Makanya itu dibacain. Nah, habis itu kalau kita nggak ngerti, dijelasin sama ustaz, makanya undangnya ceramah juga. Jangan hadronya doang diundang. Hadronya doang diundang, ustaz Heri nggak diundang. Iya, makanya benar kata Kainun kemarin kan, marhaban ya marhaban. Dan di rumah anak istrinya pada nggak pakai kerudung. Iya enggak? Ya, marhaban ya marhaban, tapi salatnya pada dilupa. Itu. Ya, makanya kita mengerti sekarang
apa itu cinta maulid, apa itu cinta sunnah. Ya, ini bukan berarti salahin lagi. Usaha saru kagak seneng maulid, wah, sembarang. Ya, saya baca selawat. Kalau saya kagak sanggup banyak, minimal 1000 kali selawat. Ya kan? Sampai sekolah sampai 1000. Tahlil la ilaha illallah 1000 kali. Udah itu. Menu itu 1000 kali. Selesai seharian. Ya, tambah istighfar 1000 kali. Ya kan? Siapa orang yang membaca istighfar kan? Allah buka pintu langit. Allah berikan dia rezeki. Itu jangan dikira istighfar itu buat minta ampun dosa doang. Imam Syafi'i kan pernah bilang, aku kira istighfar itu hanya untuk menghapuskan dosa, ternyata itu untuk membuka rezeki. Ya kan? Aku kira sholat duha itu hanya untuk minta rezeki, tapi ternyata untuk minta ampun kepada Allah. Jadi gitu. Ya. Nah, itu rukun iman. Jadi rukun iman itu kerjakan yang enam-enamnya. Ya enggak? Ada orang cinta rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul, juga beriman kepada Nabi, kepada Al-Qur'an, beriman kepada kitab gitu. Nah, kitab-kitab mana? Salah satunya adalah Al-Qur'an. Yang dikutus kepada kita adalah kitab-kitab Al-Qur'an. Emang kitab-kitab kan jadi masih umum, kitab-kitab masih ada Taurat, masih ada Injil. Lah cari sama ketemu apa kagak? Taurat zaman Nabi Musa. Ya kan? Zabur zaman Nabi Daud, temu nggak? Oh. Sampai suatu ada sahabat datang membawa suhu. Rasul nih, aku baca ya. Suhu itu lembaran-lembaran diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Rasul bilang apa? Wahai, kalau aja seandainya hari ini nih Nabi Musa turun lagi ke sini, dia akan mengikuti ibadah cara menyembah Allah seperti aku. Tuh. Nabi Musa aja kalau sekarang lahir, sekarang ada lagi, itu ngikutin Nabi. Ikut aja lagi saya. Kayak gitu. Jadi jangan sosokan kita dulu dibaca lagi. Orang dikisahkan nanti Nabi Isa turun, itu tiba-tiba menjadi makmum. Penjelasan dari kita apa ini? Nabi Isa turun nih, tahu-tahu ada di samping jadi makmum. Makanya hati-hati kalau jadi imam ya. Tiba-tiba ada Nabi Isa belakang kita. Itu gitu, meneruskan apa yang sudah diajarkan disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingatlah. Jadi rukun iman, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Nah, ini kita sedang beriman kepada kitab. Ini juga otomatis beriman kepada Rasul. Kenapa? Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Rasul. Justru orang yang nggak mau baca Quran, enggak mau belajar baca Quran, enggak mau pelajari kitab Al-Quran, justru di sini mana bingung saya. Beriman sama Rasul apa enggak ada? Rasul itu kan Nabi Muhammad, Pak. Menunjukkan dia itu Nabi Rasul dari mana? Dia ada mendapat mukjizat namanya Kalau enggak ini kan tuh bukan Nabi namanya. Nabi itu kan kalau dia dapat mukjizat. Ada nggak Nabi yang ngaku Nabi tapi nggak dapat mukjizat? Pas udah sekarang doang kan? Iya kan dulu kan ada kan Nabi. Iya kan? Lah dulu kan di batasan antara Jawa dan Sunda ada namanya agama Jasun. Jawa, Sunda kan? Nama Nabi siapa? Tugimin. Namanya Tugimin. Iya kan? Tugimin kan buat nama kiai aja kagak pantas kan? Apalagi buat selawat. Coba selawatnya. Ya kan? Kalau sallallahu ala Muhammad kan cakep kan? Sallallahu ala Muhammad. Ini mah sallallahu ala Tugimin. Ya kan? Itu aneh.
Dan anehnya di Indonesia ada aja yang ngikutin. Ya kan? Lihat ente coba. Ada aja pengikutnya. Begitu. Nah, kita ini adalah agar kita semakin cinta kepada Nabi dan Rasul. Bukan hanya membaca sirah, tapi mengamalkan apa yang diajarkan Nabi dan Rasul. Nabi bilang begini, kita ikut. Kenapa? Itu adalah sunnah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mengikuti sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Dan siapa yang telah mencintai aku berarti akan bersamaku di surga. Ya kan? Nabi nyuruh ininya, Nabi ngajar ini, kita ikut ini. Kenapa? Tandanya kita cinta bukan cuma nyebut namanya doang. Ya kan? Kita amalkan aja ajaran. Kan cinta itu perlu bukti, Pak. Benar nggak? Cinta perlu bukti. Ini kita demen nih. Demen sama cewek. Ya enggak? Demen sama cewek nih. Ceweknya orang Pondok Jengkol. Ceweknya punya Pondok Jengkol. Ya enggak? Itu cewek saking kita demen apa bukan kita ikutin lah. Ya enggak? Bang, kalau kemari mandi dulu. Habis mancing megang lumpur masuk ke cacing, main kemari aja. Terus bang kalau kemari jangan malam-malam bapak marah. Oh. Kita saking demennya kita ikutin nggak tuh? Ikutin kalau mau ngaco mandi dulu. Ya kan pakai minyak wangi. Ya enggak. Terus jangan malam kita datang jangan malam. Ini mah boro-boro ngikutin. Besok malah lebih malam. Baju udah seminggu kan kita pakai baik. Buat ngaduk. Ya enggak, buat gojek, buat mancing, itu dipakai. Ya kan? Bagaimana cewek kagak? Tuh. Rasul enggak apa-apa. Ayo terus lah. Rasul boleh. Ya itu tuh buktinya cinta tuh ada. Bukan cuma menyebut-nyebut namanya doang. Ya enggak? Walaupun itu tetap sunnah kan? Kenapa Allah perintahkan? Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian. Jadi selain kita berselawat menyebut banyak-banyak menyebut namanya, juga mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan kepada kita semua. Ada sekalian, mudah-mudahan ini semua ada manfaat untuk kita semua. Ya, sedikit-sedikit mudah-mudahan nanti kita duduknya kita jalan yang kita kemari, niat yang kita buat ngaji dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemberat amal ibadah kita. Jangan dikira setiap gerakan kita di sini nggak ada pahala, jangan berpikir semua apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan perbuatan kebaikan sekecil apa? Darah itu kalau kita baca-baca di tafsir lebih kecil dari debu. Sekecil banget. Sekecil-kecilnya benda di bumi, sekecil-kecilnya benda di dunia. Maka Allah akan balas. Walaupun faman ya'mal, dan siapa orang yang mengerjakan keburukan sekecil apa, sekecil atom. Maka dalam Al-Quran kalau kita lihat terjemahan bahasa selalu atom. Sekecil-kecilnya benda, lebih kecil dari debu, akan dibalas juga. Mau baik mau buruk akan dibalas. Ada sertanya. Ya enggak? Kita udah baru niat tuh kan, baru niat belum ngerjain, mulai satu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah ngelangkah kemari, insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata di antara kita ada yang baik, ada yang amalnya banyakan, ada yang dikitan walaupun kita datang kemari semua. Mana yang banyakan? Oh, lah dia ngajak orang lain, bawain speaker, ngelarin tiker, ngajak temen-temen nyampir. Datang yuk ngaji. Datang, pare lagi mau bawa rok. Itu banyakan lagi, Pak. Ada daripada mana? Yang datang malas-malesan,
Kalau kagak dikeluarin kagak datang. Ya lebih dikit. Jangan dikira sama kita ini. Yang ceramah apa lagi? Beda. Gitu. Yang nyediain tempat banyak lagi. Jadi semuanya semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma nungguin mati. Dan nungguin mati. Karena orang cuma lahir, remaja, dewasa, tua, mati. Udah itu doang. Lalu apa yang kita tunggu? Tadi keadilan dari Allah. Semakin banyak perbuatan yang kita baikkan, maka Allah semakin adil memberikan kita kebaikan itu. Semakin banyak keburukan yang kita lakukan, semakin banyak juga keadilan Allah dengan keburukan kita. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja.